Semuanya, izin abang kakak perkenalkan nama saya Nanda Subalaktika dengan NIM C282. Di sini saya akan membuat video micro teaching mengenai materi reproduksi. Pada praktikum reproduksi kemarin, kita membahas atau mempraktikumkan yaitu 3 metode dari penghitungan IKG dan TKG. Yang pertama ada metode gravimetri, yang kedua ada volumetri, dan juga yang ketiga ada metode gabungan. Nah, dalam praktikum kemarin, hal pertama yang kita lakukan adalah memastikan gonad itu adalah gonad betina. Karena apa? Karena pada gonad jantan itu tidak menghasilkan telur. Seperti kemarin yang telah saya lakukan itu, ada memang sebelumnya tidak dipastikan gonadnya itu jantan atau betina. Nah, ketika diburai ternyata tidak ada telur. Ternyata memang sepertinya itu adalah gonad jantan, teman-teman. Seperti itu. Maka dari itu, memastikan gonad itu jantan atau betina itu sangat penting dilakukan agar kedepannya kita tidak membuang-buang waktu untuk memburai dan mencari telur yang harus dihitung seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita sudah memastikan gonad itu betina, barulah kita timbang si gonad itu untuk mencari berat total si gonadnya dengan timbangan digital, teman-teman. Setelah itu, barulah kita potong gonad itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian anterior, yang kedua ada middle, dan 3 posterior. Nah, untuk bagian anterior ini adalah bagian paling atas si gonadnya. Dan sedangkan pada bagian yang middle itu adalah bagian tengah di antara anterior dan posterior seperti itu. Nah, untuk posterior itu adalah bagian yang paling bawah, teman-teman, yang emang berbentuk seperti dua itu. Jadi dipotong dia akan terbagi belah menjadi dua seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari posterior. Nah, ketika gonad-gonad sudah dipotong menjadi 3 bagian, barulah masuk ke metode. Kemarin saya mendapatkan metode volumetri, di mana metode volumetri ini sendiri prosedur kerjanya yaitu kita harus menyiapkan 5 mili aqueous terlebih dahulu dalam gelas ukur. Setelah itu, barulah kita potong-potong atau kita siapkan masing-masing bagian dari gonad itu sebesar 0,5 gram, teman-teman, untuk dimasukkan ke gelas ukur yang berisi 5 mili. Nah, dipastikan untuk gonad entah itu dari anterior, terus middle maupun posterior itu harus mempunyai berat 0,5 gram agar si air ini bisa menambah sebanyak 0,5. Jadi kemungkinan atau harusnya air dari aquadis dalam gelas ukur ini menjadi 5,5 ml seperti itu. Ketika sudah 5,5 ml, barulah kita urai di cawan Petri. Kita pindahkan dari gelas ukur gonat itu, kita pindahkan ke cawan Petri, barulah kita urai menggunakan pinset yang dibantu dengan pisau kecil dari itu. Nah, barulah kita hitung per satu-satu dengan pintas dan pisau di alat udah itu dengan menggunakan juga counter, teman-teman. Jangan lupa ketika kita menghitung telur itu, kita harus dalam posisi cawan Petri yang miring seperti itu untuk memisahkan atau tidak bisa bercampurnya kembali si telur yang sudah kita pisahkan, teman-teman. Jadi kita pisahkan pelan-pelan oleh pisau dan pinset yang dibantu itu, kita burai. Nah, tapi sebelum itu biasanya akan ada membran-membran atau kulit-kulit itu, teman-teman. Nah, yang itu kalian harus pisahkan terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan telur-telur yang lain seperti itu. Itu dipisahkan, barulah kalian bisa menghitung si telur ini satu persatu, teman-teman, dengan menggunakan counter juga tentunya. Seperti itu ya. Nah, ketika kalian sudah menghitung atau mencari semua jumlah telurnya itu berapa menggunakan counter, entah itu dari bagian anterior, terus middle, terus juga super posterior, barulah kalian menghitung dari IKG dan TKG-nya seperti itu, teman-teman. Jika kalian sudah menghitung dari TKG dan IKG-nya, barulah data itu bisa dipindahkan ke sheet pribadi teman-teman yang barusan atau yang sudah kalian bawa ke lab laboratorium biologi vegan seperti itu.
Setelah semua data terkumpul dari metode gravimetri, volumetri, dan juga gabungan, teman-teman mengumpulkan datanya menjadi satu dan disatukan di sheet Excel teman-teman kelompok. Jadi, dalam satu kelompok kalian akan mengumpulkan 3 metode atau 3 data yang sudah dikumpulkan dari masing-masing teman kalian seperti itu. Jadi kayak seperti metode gravimetri, volumetri, dan gabungan itu sudah dikumpulkan dan disatukan di dalam satu Excel. Setelah itu barulah Excel itu dikumpulkan ke link yang sudah disiapkan teman-teman seperti itu. Mungkin sekian dari video micro teaching yang saya buat mengenai materi reproduksi. Pesan saya terhadap materi reproduksi pada praktikum kali ini itu sangat seru karena apa? Eh, Challenge kita itu di mana kita menghitung satu persatu jenis telur, satu persatu butir telur teman-teman, menggunakan counter, dan kita benar-benar harus sabar dan tentunya harus teliti. Takutnya memang kita nanti di bagian anterior, tapi telurnya itu bisa melebihi middle. Nah itu adalah sebuah kesalahan karena di mana emang telur paling banyak itu ada di middle ataupun di uh, posterior seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan besar anterior itu memiliki jumlah telur yang paling sedikit seperti itu. Nah, untuk pesannya itu sangat baik. Semoga kedepannya teman-teman kelompok saya itu bisa uh, praktikum lebih baik lagi dan juga saling bekerjasama dan saling membantu sama satu sama lain. Dan juga terima kasih untuk Kakak Asma, Kak Farida yang sudah menemani dan membimbing saya dan juga teman-teman kelompok saya dengan baik. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.